159. Clara wanita simpanan season I, pria itu. Yang tak lain adalah Bram menatap Clara dengan tajam. Hels dengan hak lancip yang Clara pakai tak sengaja menginjak sepatunya yang otomatis terasa sakit di punggung kaki Bram. Bram mencengkram tangan Clara. Hey, you. What are you doing? Tanya seorang pria di dekat Clara yang mencoba menarik tangan Clara. Bram menyingkirkan tangan pria itu dengan kasar. Pria itu sudah lancang menyentuh tangan Clara. Bahkan memegang pinggang Clara. Bram menarik Clara ke belakang tubuhnya. Bram pun menatap nyalang pria itu. Bram lagi-lagi merasakan amarahnya memuncak setelah siang tadi dua orang pria di kolam renang mencoba memperhatikan lekuk tubuh Clara. Buk. Bram menghantam wajah pria itu dengan kepalan tangannya. Clara pun terperangah. Dia sudah jelas takkan bisa menghentikan Bram. Clara mengerti Bram pasti marah melihat dirinya disentuh oleh pria lain. Bahkan Clara tak mengenal pria asing itu yang benar-benar sudah lancang. Ayo, Bram, pukul saja. Dia sudah lancang meremas pinggangku. Geram Clara. Bram terperangah. Bram berpikir pria itu hanya menyentuh pinggang Clara saja. Nyatanya pria itu juga meremas pinggang Clara. Buk. Bram terkejut ketika pria itu membalas menghajar wajah Bram. Bram pun memegang wajahnya. Pria di hadapannya memiliki tubuh tinggi nan tegap. Lebih tinggi sedikit dari Bram tetapi Bram tak takut melihatnya. Bram semakin naik pitam ketika mendengar apa yang Clara katakan. Says my woman. Ucap pria itu. Bram menggertakkan giginya. Pria itu benar-benar cari mati. Clara pun terperangah mendengar ucapan pria itu. Yang benar saja. Dirinya bahkan baru bertemu dengan pria itu. Bisa-bisanya pria itu mengklaim bahwa dirinya adalah wanita pria itu. Sesaat kemudian Bram terkekeh. Pria itu sudah gila sepertinya. Clara adalah wanitanya. Berani sekali mengatakan Clara adalah wanita milik pria itu. You crazy. She is my wife. And this is our wedding ring. Kamu sudah gila. Dia adalah istriku. Dan ini cincin pernikahan kami. Ucap Bram seraya menunjukkan cincin di jari manisnya dan juga jari manis. Clara mendekati pria itu. You insane. Dasar tak waras. Geram Clara. Plak. Clara menamparkan pria itu. Pria itu pun mengernyit. Raut wajahnya tampak malu mendengar ucapan Bram. Sebelumnya, dia berpikir Clara adalah wanita yang belum memiliki pasangan. Karena itu ketika melihat Clara yang melenggak-lenggok dengan gaun seksinya, dia berniat menggoda Clara. Nyatanya, dia dibuat malu dengan tingkahnya setelah tahu Clara wanita bersuami bahkan ternyata suaminya ada di belakang. Clara, pria itu pun meninggalkan Clara dan Bram tanpa mengatakan apapun. Satu hal yang pasti. Dia merasa malu telah mengatakan semua itu. Bram pun menggeram melihat kepergian pria itu. Dia berniat mengejar pria itu tetapi Clara menahan tangannya. Clara melihat wajah Bram yang tampak mengalami sedikit luka robek di sudut bibirnya. Clara menyentuh luka itu. Maafkan aku. Bram, apa ini sakit? Tanya Clara cemas. Bram mengernyit. Dia tak menjawab ucapan Clara dan justru menarik Clara ke pelukannya. Clara pun terkejut. Karena Bram memeluknya dengan begitu erat. Maafkan aku. Seharusnya aku tak membiarkanmu jalan sendirian. Aku sangat menyesal. Clara, pria itu berani sekali menyentuhmu. Benar-benar bajingan. Ucap Bram. Clara tersenyum. Dia tak menyalahkan Bram. Memang dirinya juga yang sejak awal ingin menghindari Bram dengan melangkah lebih cepat menjauhi Bram. Clara mengusap punggung Bram. Dia melepaskan Bram dari pelukannya. Tak apa. Aku baik-baik saja. Aku beruntung. Dia hanya menyentuh pinggangku, tidak berbuat lebih dari itu. Ucap Clara. Aku akan membunuhnya jika dia berani melakukan hal lebih jauh lagi. Geram Bram. Clara pun tersenyum. Senang sekali mendengar ucapan Bram yang seakan takut dirinya dilecehkan orang lain. Namun, bukan berarti dirinya tak marah karena sikap pria tadi. Tentu saja dia marah. Pria itu benar-benar lancang karena berani menyentuhnya. Bahkan berani mengklaim dirinya adalah wanita milik pria itu.
Tak dapat dibayangkan jika tak ada Bram. Entah apa yang akan terjadi pada Clara. Aku pun menyesal berjalan lebih dulu. Aku takkan melakukannya lagi. Ucap Clara kemudian memeluk Bram. Bram pun memeluk Clara. Dia mengecup kepala Clara. Pelukan itu berakhir. Clara kembali melihat luka di sudut bibir Bram. Aku akan mengobati lukamu. Kita tak perlu makan malam di luar. Kita pesan saja. Ya, ucap Clara, ini tak masalah. Hanya luka robek sedikit, kita bisa mengobatinya setelah makan malam. Kita akan tetap makan malam di luar. Ucap Bram, apa kamu yakin? Tanya Clara. Tak perlu cemas. Aku tak ingin makan malam kita batal. Ucap Bram kemudian meletakkan tangannya di pinggangnya. Ayo, aku akan menggandengmu kali ini. Aku takkan biarkan kejadian tadi terulang kembali. Ucap Bram. Clara tersenyum. Dia pun melingkarkan tangannya di tangan Bram. Keduanya berjalan dengan Bram yang menggandeng tangan Clara. Keduanya pergi ke restoran yang masih berada di area hotel. Sesampainya di restoran, Bram dan Clara memasuki ruangan khusus yang hanya dapat diisi beberapa pengunjung saja. Kebetulan sekali, di sana tak ada pengunjung lainnya dan hanya ada Clara dan juga Bram. Bram menuntun Clara menuju sebuah meja. Dia menarik kursi dan meminta Clara untuk duduk. Clara pun duduk dengan begitu elegan seraya menatap Bram dan tersenyum. Kamu cantik. Ucap Bram pelan tetapi terdengar oleh Clara. Clara pun tersenyum. Dia menantikan kata itu sejak tadi. Dan senangnya Bram mengatakan dirinya cantik malam ini. Bram duduk di kursinya. Dia dan Clara mulai memesan makan malam. Sambil menunggu makan malam siap, Bram dan Clara menikmati musik biola yang dimainkan oleh seorang violinis. Alunan yang merdu dan klasik membuat Clara tanpa sadar larut di dalamnya. Memang tak ada ungkapan kata yang romantis dari mulut Bram. Tetapi dengan Bram membawanya ke tempat itu saja sudah mewakili keinginan makan malam romantisnya. Bram melihat sekeliling. Tak lama ada sepasang kekasih yang masuk ke ruangan itu. Sang wanita memegang buket bunga di tangannya. Bram pun beralih melihat Clara. Yang mana pandangan Clara tertuju pada sepasang kekasih itu. Seketika Bram berpikir, mungkinkah Clara pun menginginkan bunga? Namun, sayang, Bram tak menyiapkan bunga untuk Clara. Bahkan rencana makan malam itu terlintas saat siang tadi. Bisa dikatakan tak pernah direncanakan sebelumnya. Karena itu, Bram tak menyiapkan hadiah apapun untuk Clara. Clara, aku akan ke toilet sebentar. Ucap Bram. Ya, jawab Clara. Bram pun beranjak dari kursinya dan keluar dari ruangan itu. Bram bergegas menuju resepsionis hotel. Dia meminta pada resepsionis hotel agar salah satu pegawai hotel di sana mencarikannya bunga. Beruntunglah, ternyata keinginan Bram bisa terpenuhi. Bram memberikan uang pada pegawai hotel dan memintanya membelikan buket bunga yang disertai sebuah kartu ucapan bertuliskan ungkapan cinta. Setelah itu, Bram kembali memasuki ruangan sebelumnya dan duduk kembali di mejanya bersama Clara. Tak lama setelah Bram kembali, makan malam pun siap. Bram dan Clara makan malam dengan tenang tanpa ada yang bicara. Keduanya begitu menikmati setiap suapan yang masuk ke mulut masing-masing. Selesai makan malam, Bram kembali beranjak dari kursinya. Dia merasa bingung karena pegawai hotel tak kunjung menemuinya dan memberikan bunga pesanannya. Mau kemana? Tanya Clara. Ke toilet. Ucap Bram seraya tersenyum. Lagi. Belum lama kamu ke toilet. Ucap Clara curiga. Ya. Memangnya aku bisa mengatur jadwalku kapan aku harus pergi ke toilet? Aku tak mungkin buang air besar di sini. Ucap Bram, astaga. Bram. Untung saja aku sudah selesai makan. Kesal Clara. Bram pun terkekeh. Dengan cepat dia mendekati Clara dan mengecup kepala Clara. Aku akan segera kembali. Ucap Bram dan bergegas meninggalkan mejanya. Bram pun keluar dari ruangan itu. Clara hanya menggelengkan kepalanya melihat langkah Bram yang terburu-buru. Bram benar-benar tak tahu malu.
Untung saja makan malamnya sudah selesai. Jika tidak, Clara mungkin akan kehilangan selera makannya. Pria yang tak romantis. Memaksa bersikap romantis. Tetap saja takkan bisa romantis. Dia benar-benar menyebalkan. Gerutu Clara. Asteris waktu berlalu. Clara pun merasa bosan. Sudah beberapa menit berlalu tetapi Bram belum juga kembali. Apa dia diare? Atau apa? Sih, lama sekali tak kembali. Gerutu Clara. Clara beranjak dari kursinya. Dia bergegas menuju pintu keluar dan berniat menghampiri Bram. Dia curiga terjadi sesuatu pada suaminya itu. Clara membuka pintu keluar. Sontak dia terkejut ketika bertabrakan dengan seseorang. Astaga, Bram. Ya, Clara dan Bram bertabrakan tepat ketika Bram akan masuk ke ruangan itu dan Clara akan keluar dari ruangan itu. Lama sekali. Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Tanya Clara. Sorry. Aku menunggu sesuatu tadi. Ucap Bram seraya tersenyum. Clara mengerutkan dahinya. Dia diam saja ketika Bram menarik tangannya kembali masuk ke ruangan itu. Bram menunjukkan bunga yang sejak tadi dia sembunyikan di punggungnya. Clara mengerutkan dahinya melihat bunga di tangan Bram. Tadi, aku mengambil bunga ini. Ucap Bram. Apa ini untukku? Tanya Clara seraya mengambil bunga tersebut. Ya, tentu saja. Apa kamu menyukainya? Tanya Bram. Clara pun tersenyum dan menghirup aroma bunga tersebut. Setelah itu, Clara mengambil sebuah kartu ucapan yang terselip di bunga tersebut. Dia membuka kartu ucapan itu dan mulai membacanya. Selesai membacanya, napas Clara memburu setelah membaca tulisan yang tertera di kartu ucapan itu. Sontak dia menatap Bram dengan tajam. Apa-apaan ini? Geram Clara seraya melemparkan kartu ucapan dan buket bunga itu ke dada Bram. Sontak Bram pun menangkap bunga itu. Bram melihat Clara yang masih menatapnya dengan tajam. Seolah akan segera menerkamnya. Bram benar-benar bingung, kenapa Clara menjadi marah. Bersambung, jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman. Semua, Zangelnuts Novel.